Kesempatan kepada beliau 30 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, duduk dulu ya. Oke. Ya, alhamdulillah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat gitu ya. Apalagi tadi sudah menikmati nasi padang ya. Walaupun paket murah gitu ya. Tapi alhamdulillah kemudian kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita limpah curahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara soal organisasi gitu ya. Kalau bicara soal organisasi gitu ya, saya pribadi itu memiliki acuannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada buku, ada sebuah buku yang kemudian dikarang oleh non muslim gitu ya. Saya lupa nama bukunya apa gitu ya. Jadi di dalam buku itu berisi orang-orang paling berpengaruh di dunia. Dan tahu siapa yang nomor satu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kemudian memimpin gitu ya, Rasul itu ya, ketika memimpin sebuah kelompok, ketika memimpin sebuah pasukan gitu ya, beliau menjadi pemimpin yang terbaik gitu. Ketika beliau menjadi pemuda gitu ya, beliau itu tergabung kepada kumpulan pemuda gitu ya. Ini sebelum diutusnya Rasul. Beliau itu tergabung ke dalam sebuah organisasi kepemudaan, di mana organisasi tersebut itu menentang ketidakadilan ketika zaman jahiliyah gitu. Seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau zaman jahiliyah mah namanya zaman jahil gitu ya, zaman kebodohan gitu. Itu banyak terjadi kezaliman gitu. Bukan hanya terjadi kepada wanita gitu ya pada saat itu gitu ya, tetapi terjadi kepada orang-orang yang memiliki ekonominya rendah, dalam artian itu miskin gitu ya. Nah, Rasul memperjuangkan itu gitu. Jadi ketika pemuda, Rasul itu menjadi seseorang penggerak gitu ya, yang sangat luar biasa. Materi yang akan saya bawakan kali ini itu tentang manajemen diri. Jadi self management. PowerPoint-nya cuma satu, slide-nya cuma segini doang gitu ya. Jadi kayaknya tidak terlalu banyak melihat ke sini. Cuman ketika kita bicara tentang manajemen diri gitu ya, inilah yang kemudian akan dibahas gitu ya. Ada tentang kemudian interpersonal skill gitu ya. Kemudian produktivitas gitu. Jadi ketika manajemen diri kita bagus gitu ya, itu produktivitas kita itu bagus juga gitu ya. Artinya kita menghasilkan sesuatu. Bedakan ya, ini tentang produktivitas ya. Bedakan dengan sibuk. Nah, kita makan alasan itu suka sibuk gitu ya. Organisasi lah gitu ya, kemudian kerjain PR lah dan lain hal sebagainya gitu. Jadi ketika kemudian diajak main, diajak apapun itu gitu ya, kita mengatakan kita sibuk gitu. Nah, sibuk itu bukan berarti produktif gitu.
ya. Kalau produktif itu pasti menghasilkan sesuatu yang akan kemudian kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya. Nah, kalau misalkan sibuk itu mah nyampe sorangan gitu ya. Kalau orangnya capek gitu ya, kabatur tengah hasilkan nanaon. Itu namanya sibuk gitu ya. Kemudian inisiatif. Nah, orang yang kemudian bagus gitu ya dalam self manajemennya itu inisiasinya itu bagus juga gitu ya. Inisiasi itu kayak kemudian apa ya? Ya secara kemudian berpikir kemudian memunculkan ide-ide baru gitu ya. Itu yang self manajemennya bagus. Kemudian memiliki integritas. Nah, biasanya kalau misalkan di sebuah organisasi integritas itu menjadi sebuah keharusan gitu ya, dimanapun gitu ya. Jadi memiliki loyalitas dan integritas. Kemudian kepercayaan diri gitu. Kalau percaya diri bisa lah gitu ya. Kemudian memiliki analytic skill. Nah, ini yang paling penting bagi seorang pemuda gitu. Kenapa? Gitu ya? Karena hal ini kemudian dibutuhkan. Kalau kemudian kita di dunia mahasiswa sekarang, gitu ya. Kenapa kemudian banyak demo kemarin-kemarin, gitu ya? Kenapa kemudian mahasiswa itu menjadi garda terdepan, gitu ya? Ketika banyak aturan-aturan yang menyengsarakan rakyat, gitu ya. Salah satunya karena faktor analitiknya bagus. Gitu. Jadi analisisnya bagus terhadap kehidupan sehingga para mahasiswa itu memiliki gerakan yang kemudian dapat menggerakkan seluruh Indonesia gitu ya. Itu terjadi ketika kemudian sebelum pandemi atau pas pandemi ya, kan lupa. Kemudian lifelong learning. Nah, ini rasanya ini juga kemudian banyak yang masalah yang dialami para pelajar gitu ya. Belajar untuk lama dalam belajar. Karena kita kan bosen nih kalau kemudian kita belajar matematika. Tadi gitu ya, ketika makan gitu ya sama Ustaz Ahmad, beliau ngomong bahasa Arab gitu ya. Kita kan nggak ngerti ya. Ngomong naon nih gitu ya, Korea gitu ya. Dan walaupun tadi gitu ya ada yang dari SMP Salafiyah gitu ya, masih kurang nangkep gitu ya dalam obrolan Kang Ahmad gitu ya, karena belajarnya kurang gitu ya, pendek gitu. Apalagi gitu ya ketika kalau saya pribadi ya bukan lulusan pesantren. Jadi sekolah saya sekolah biasa di SMA. SMA saya itu masuk jurusan IPA. Di IPA kemudian kita belajar matematika umum, matematika peminatan, fisika, kimia, biologi, dan itu harus dikuasai semuanya, gitu ya. Bayangkan gitu ya, kalau kemudian kita bosenan gitu ya. Kalau kita bosenan itu materi semuanya itu nggak bakal ketangkep gitu ya. Guru datang 10 menit kemudian kita udah ngantuk gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita belajar matematika, wah itu udah luar biasa gitu ya. Lieur gitu ya. Kemudian guruna gitu. Jadi ini ya. Jadi lifelong ini sangat penting gitu ya. Kemudian communication gitu ya, komunikasi. Nah, tadi gitu ya, balik lagi ke Ustaz Ahmad gitu ya. Kalau komunikasinya tidak lancar gitu ya, atau kemudian salah satunya itu ada yang kemudian tidak dipahami gitu ya. Ada yang dari SMK umum itu kan pelangak pelomo ya si Ustadz teh ngomong naon gitu ya. Nah itu kan nggak jalan gitu. Kalau kemudian kitanya itu memanage dirinya kurang gitu ya.
Kemudian resilience itu kayak fleksibel, sama, kurang lebih sama gitu ya. Kemudian honesty, kejujuran gitu ya. Orang-orang yang kemudian self managementnya bagus itu pasti jujur gitu ya. Nah kira-kira, nah ini yang paling penting sebetulnya problem solving ya. Jadi bagaimana kemudian dengan self management gitu ya, dengan manajemen diri kita mampu menyelesaikan masalah yang kemudian kita hadapi, apapun itu gitu. Nah satu orang yang kemudian bagus dalam self managementnya itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Balik lagi gitu ya, karena beliau kemudian komunikasinya bagus gitu ya. Kenapa kemudian Akang bilang komunikasinya bagus? Karena sampai sekarang kalian menjadi seorang muslim gitu ya. Itu dari lisan beliau gitu ya. Kemudian problem solvingnya juga bagus gitu ya. Banyak di antara hadis-hadis gitu ya yang bahkan sampai sekarang itu masih kepake gitu ya. Masih kepake untuk masalah yang kemudian kita hadapi ketika galau misalkan gitu ya. Aduh gitu kan, si eta teh ngarin kumpul gitu ya, kayak si apa yang di TikTok tuh si Fajar gitu ya, galau gitu ya. Itu di hadis ada gitu ya, tentang galau gitu, sehingga kemudian bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Nah intinya sebetulnya di self management ini ada satu yang paling penting juga gitu ya dalam trik gitu, sebetulnya trik agar kemudian manajemen diri kita itu bagus gitu, agar berhasil gitu ya, yaitu bagaimana kemudian kita memanage waktu ya. Nah, nanti ada sedikit praktek mungkin ya untuk di sesi selanjutnya. Sebelum ke sesi selanjutnya ada yang mau ditanyakan tentang self management itu. Nah, jangan self management aja sih sebetulnya, kalau misalkan mau bertanya tentang organisasi mangga gitu ya, atau mau apapun mangga gitu ya. Karena pasti masuk dengan materi self management gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau nggak ada saya yang nanya. Wah, ini bertanya juga itu salah satu self management yang bagus. Karena kita makan biasanya ya, di otaknya udah banyak pertanyaan gitu ya, tapi susah untuk angkat tangan gitu kan, deg-degan gitu ya. Gitu. Ada nggak? Rizky? Ya Rizky. Oke. Tentang organisasi. Dulu ya mudah-mudahan ini bukan bagian dari kesombongan ya. Ketika SMP memulai organisasi di OSIS gitu ya, di OSIS, dan alhamdulillah terpilih menjadi ketua OSIS dulu di SMP, bendahara di Paskibra gitu ya, kemudian menjadi salah satu pendamping guru. Jadi waktu SMP itu udah disuruh untuk mendampingi guru dalam mengajarkan komputer dulu gitu ya, ketika SMP. Masuk SMA lupa nih. Masuk SMA saya OSIS gitu ya, menjadi ketua angkatan. Kemudian Paskibra juga gitu ya. Forum IT juga ya, dulu tuh ada di sekolah saya di SMA Negeri 4 Cimahi ya. Forum IT di SMA gitu ya, dan alhamdulillah terpilih menjadi ketua juga. Kemudian pencinta alam gitu ya, pencinta alam saya terpilih juga menjadi ketua angkatan gitu. Kemudian di Rohis gitu ya, di Rohis terpilih menjadi wakil ketua 2. Di luar sekolah saya itu ikut Baroci namanya dulu gitu ya. Kalau sekarang nggak tahu deh namanya. Kalau di KBB itu Forum OSIS Bandung Barat
Nah kalau kemudian di Cimahi itu Baraya OSIS Cimahi gitu. Kemudian selain itu juga kemudian membangun sebuah organisasi gitu ya. Dulu pernah kemudian IPMKC, jadi Ikatan Pelajar Muslim Kota Cimahi, dan sekarang insya Allah kemudian akan membangun sebuah organisasi lagi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau gabung boleh gitu ya, namanya sekolah trainer gitu. Jadi nanti di sekolah trainer itu teman-teman belajar public speaking, belajar apapun lah gitu ya, bisnis juga kemudian belajar, termasuk self management. Nah paling itu untuk organisasi yang dulu akan masuk ketika sekolah gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, pada bawa buku nggak? Nah kita langsung praktek self management aja gitu ya, biar kalian juga merasakan gitu ya bagaimana kemudian memanage diri gitu, untuk menggapai cita-cita lah gitu ya, agar kemudian target kita pun terarah. Pada bawa buku nggak? Oh coba bawa aja dulu. Yang nggak bawa dibawa dulu ya. Oke. Ya. Oh boleh, enggak. Sambil nunggu yang lain, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada nih. Sandi. Oh iya belum kenalan ya. Lupa ya. Ini ada nih. Nanya. Baca. Oke. Udah semua belum ya? Udah semua kan ya? Kayaknya belum. Oke, sambil nunggu yang lain. Panggilnya Akang aja, jangan Bapak ya. Saya tidak terbiasa dipanggil Bapak soalnya. Oke, nama, oh ya perkenalan dulu ya tadi diingetin. Perkenalkan, nama saya Sandi Syihabuddin. Panggil aja Kang Sandi gitu ya, jangan Bapak. Masih muda soalnya. Oke, pertama gitu ya, tulis cita-cita kalian dulu ya, atau target apa yang kemudian teman-teman ingin capai, entah itu 1 tahun lagi, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan ya, atau menjadi target utama dalam kehidupan teman-teman gitu. Coba cita-cita ya. Nah, cita-cita mau tujuan, mau target boleh.
Udah belum? Nanti di akhir saya meminta untuk mendemonstrasikannya itu. Jadi jelasin aja jawaban dari pertanyaan di sini. Oke. Oh bebas gitu, mau jadi Superman mangga, mau jadi Batman mangga gitu ya. Itu. Yang kedua, cukup dua saja lah ya, visi pusing. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa menggapai cita-cita kita? Gitu. Ya tulis, tong digorongkeun. Bagaimana caranya agar kita itu bisa menggapai cita-cita kita atau target kita atau tujuan kita? Ya, kurang belum. Oke, bentar ya. Sambil menulis, mau ngambil sesuatu dulu. Udah belum? Udah ya? Coba yang berani mendemonstrasikan cita-citanya di depan. Nanti saya kasih hadiah. Enggak? Yang berani. Hah? Hadiahnya apa? Oh, rahasia dong, kan namanya hadiah. Ya, nggak tahu. Yang ada di kantong aja. Iya. Iya. Dihitung dulu kan, banyak yang mau soalnya. Pak cepet-cepet ya. 1, 2, 3. Itu dulu. Coba, boleh. Cita-cita saya ingin menjadi akmiah. Ya, terus? Dan dalam mencapainya membutuhkan berusaha dan ikhtiar. Udah. Tar. Dia mah memilikan we nya. Oh, ada. Nah, jadi salam. Ini mah kayaknya lebih kecil ya, gitu ya. Ada satu lagi lah. Dihitung ya, dihitung 1, 3. Cita-cita saya ingin jadi dokter. Perasaannya adalah ingin kuliah di Jepang karena akan ada program ke Jepang untuk jurusan keperawatan. Oh iya, tak. Oke, bagus. Ini berapa nih? Siap biasa kan? Makasih loh. Beda 8.000. Oh iya, kudu cium tangan. Udah lain saya.
Oke. Daya deui soalna mun bade ka ATM salaman. Oke. Nah itu tadi cita-citanya bagus gitu ya. Satu jadi dokter, satu jadi akmil gitu ya. Nah tapi ada satu masalah nih gitu ya. Ketika kemudian kita menentukan cita-cita gitu ya, bisa nggak tercapai gitu ya kira-kira gitu. Dengan usaha aja. Jangan lupa berdoa. Oh iya. Oke. Sebetulnya gitu ya, yang namanya cita-cita itu kan seringkali berubah ya. Kayak Akang dulu gitu ya. Akang tuh punya cita-cita jadi akmil juga dulu waktu SMA. Makanya saya ikut paskibra dari SMP gitu ya. Udah fisik gitu ya. Kemudian pernah ikut juga fisik sama tentara itu ya waktu SMA. Cuman di tengah jalan gitu ya, mundur gitu ya dari cita-cita Akang gitu ya. Sekarang ganti lagi gitu ya cita-cita teh gitu ya. Bahkan sampai sekarang pengen jadi web development gitu ya dulu itu. Karena Akang suka dengan dunia informatika gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, nggak tercapai juga gitu ya. Tapi dikit-dikit ilmu ada gitu. Nah, kenapa sih kemudian kebanyakan orang dari kita gitu ya itu tidak bisa menggapai cita-cita kita gitu ya. Coba kalau kemudian kita logikanya gitu ya, dengan orang yang memiliki cita-cita yang sama, misalkan akmil di SMA saya itu banyak yang mau masuk akmil gitu ya. Di kelas saya juga gitu ya, itu hampir 10 orang yang mau masuk akmil dan badannya lebih tinggi dari saya. Si Rizky itu loh 175an lah gitu ya, tinggi nate gitu ya. Saya cuma 100 berapa ya? 165 kalau nggak salah gitu ya. Tinggi banget gitu ya. Ada 10 orang. Padahal gitu ya, kalau secara logika nih gitu ya, kalaupun kemudian Akang ikut daftar akmil gitu ya sama teman Akang gitu, Akang itu udah optimis gak bakal masuk gitu ya. Kalau logika mah kan kita tuh sebetulnya kan dikasih waktu yang sama dengan orang yang kemudian cita-citanya sama. Kadang misal dokter misalkan, di luar sana banyak orang yang bercita-cita menjadi dokter juga gitu ya, di umur yang sama gitu ya. Dan Allah itu ngasih waktu kita itu sama gitu ya, 24 jam gitu. Tapi kenapa kemudian kita itu bisa gagal ya dalam menggapai cita-cita? Kalau secara logika, secara kemampuan, kemudian waktu mungkin ya, otak gitu ya, itu Allah kasih semuanya sama gitu ya, tanpa terkecuali. Makanya kalau kemudian kita lihat di taman ya, di taman gitu ya, banyak orang yang kalau kita lihat itu beda-beda gitu ya. Aya nu ngemis gitu ya, ada yang boga mobil gitu ya di taman teh gitu ya. Kemudian nu sasapedahan rupa-rupa gitu ya. Nah, kenapa kemudian orang tuh bisa beda-beda seperti itu gitu ya? Berarti kan ada yang salah gitu ya. Kalau kemudian kita membandingkan si miskin dan si kaya gitu ya, di umur yang sama gitu. Kalau dulu mah kan usum nanti Indra Kents ya, kalau zaman Akang mah gitu. Nah sih gitu ya, si Indra Kents teh walaupun hasilnya hasil nipu ya. Gitu ya. Tahu nggak Indra Kents? Oke. Nah, kenapa sih kemudian si Indra Kents bisa sekaya itu gitu ya? Sedangkan Akang itu semelarat ini gitu. Gitu. Kenapa gitu ya? Padahal Akang dan dia itu dikasih waktu yang sama gitu ya. Akang dikasih kemampuan yang sama gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa kemampuan yang lebih gitu ya, yang tidak dimiliki si Indra Kents tapi dimiliki oleh Akang. Tapi Akang tidak bisa sekaya itu gitu ya. Nah,
salah satu faktornya adalah manajemen waktu kita gitu ya, yang salah gitu ya. Nah, banyak kemudian di antara kita gitu ya, yang memiliki cita-cita tinggi gitu ya, tapi gitu ya, malas dalam berproses gitu. Jadi prosesnya malas gitu ya. Karasa kemudian ketika kemudian kita ingin menjadi akmil misalkan gitu ya, atau kemudian menjadi dokter tapi hoream gitu ya, fisik gitu ya, nggak mau kemudian mikir naon kimia mah itu liar gitu ya, katanya mau jadi dokter gitu ya. Dokter itu pasti berhubungan dengan perkimiaan lah gitu ya kira-kira. Tapi males gitu ya. Apakah dapat mencapai cita-citanya? Enggak. Di luar sana gitu ya, di luar sana itu banyak orang yang kemudian menggapai cita-citanya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kalau ibaratin di luar faktor ini atau di akmil itu, setahu abang ya, ini bocoran dulu waktu SMA, ada yang namanya perang jenderal. Perang jenderal. Jadi perang dengan orang tuanya, kalau kemudian pangkat orang tuanya lebih tinggi, dia kemungkinan masuk. Itu di akmil. Akpol juga sama gitu. Tapi itu pelamnya gitu ya. Nah tapi gitu ya, di sisi lain itu ada yang kemudian berproses dengan sungguh-sungguh gitu, sehingga kemudian bisa masuk ke akmil. Nah proses inilah yang sering kemudian dilupakan oleh kita gitu ya. Nah kenapa orang-orang yang kenapa orang-orang yang menggapai cita-citanya itu bisa berhasil gitu ya. Kalau kemudian abang belajar gitu ya, ini ilmu yang sangat mahal gitu ya, di dunia self management gitu. Ada yang namanya metode SMART gitu ya. Metode SMART itu merupakan singkatan gitu ya. S-nya itu spesifik. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman gitu ya, membuat sebuah cita-cita, membuat sebuah target harus spesifik gitu ya. Tadi misalkan dokter gitu ya. Dokternya mau dokter apa gitu ya? Dokter umum kah? Dokter gigi kah gitu ya? Atau apa gitu ya? Harus secara spesifik gitu. Atau kemudian ingin menjadi seorang pengusaha, itu kan masih umum ya. Nah itu dispesifikin lagi gitu ya. Jadi pengusaha onde-onde misalkan gitu ya, atau apa gitu ya, dispesifikin lagi gitu ya. Nah cara menspesifikasinya gitu ya, kalau di sini tadi katakan kalau di Indonesia itu belajar 5W plus 1H. Nah itu cara menspesifikasi tujuan kita atau target kita. Pertama, what gitu ya. Apa yang diinginkan oleh kita gitu ya. Itu cita-cita tadi gitu ya. Contoh kemudian menjadi akmil gitu ya. Kemudian kenapa ya, alasan kalian ingin menjadi dokter itu apa gitu ya. Apakah kemudian bermanfaat atau tidak gitu ya, atau apa gitu ya, dijelasin gitu ya. Jangan hanya sekedar kemudian menjadi akmil dah gitu ya. Itu mah kurang memacu semangat gitu ya. Dari menentukan cita-citanya saja kurang semangat gitu ya, apalagi ketika kemudian berproses gitu ya. Karena yang paling susah itu prosesnya gitu ya. Menghafal pun sama gitu ya. Kita perlu kemudian murojaah gitu ya. Apalagi yang sudah hafal 30 juz, itu ujiannya berat gitu ya. Belum lagi kemudian murojaah, harus menjaga inilah, menjaga itulah gitu ya. Yang nambah gitu ya. Kenapa kemudian hafalan kita nambah gitu ya? Karena prosesnya yang salah gitu ya, dalam spesifikasi sebuah cita-cita. Kemudian what, why, apa lagi? Who. Nah, siapa yang akan kemudian terlibat di dalam cita-cita kita gitu ya? Contoh, tong dokter wae sih, bisa bosen dokter wae. Apa? Akmil. Nah, ini siapa nih kemudian yang kira-kira memungkinkan untuk terlibat gitu ya,
dalam cita-cita saya. Entah kemudian nanti ngerekrut pelatih misalkan gitu ya. Karena ada ya di SMA itu ada tentara yang khusus untuk melatih para praja untuk fisik ya itu hari. Kalau di tempat saya itu ada di Arhanud gitu ya, itu sering banget banyak siswa-siswa yang dilatih sama tentara gitu ya. Tapi harus bayar gitu ya. Kemudian siapa lagi nih selain kemudian pelatih gitu ya, guru gitu ya, guru apa gitu ya, yang kemudian menjurus ke cita-cita kita gitu ya. Kemudian di mana gitu ya, di mana kemudian cita-cita kita itu akan digapai gitu ya. Bisa kemudian tadi gitu ya kayak dokter, oh di Jepang nih gitu ya, harus ke Jepang gitu ya. Kalau Akmil itu di mana ya, nggak tahu ya lupa. Ya di sana lah gitu ya. Israel. Israel. Itu. Sana ada yang mau masuk IPDN gitu ya, di Jatinangor gitu ya. Kebetulan guru saya itu alumni IPDN gitu ya dulu. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi kalau misalkan nggak masuk Akmil, masuk IPDN itu boleh gitu ya. Bisa jadi palurah namanya. Gitu. Itu di mana? Tentukan gitu ya. Jadi ketika kemudian kita mencapai sebuah cita-citanya itu terarah gitu ya. Kita kemudian ya kudu ke mana ya gitu ya. Kudu ke mana gitu ya. Kan bingung gitu ya. Kemudian bagaimana ya, bagaimana kemudian cara kita ya, agar bisa menggapai cita-cita tersebut gitu. Jadi pahami gitu ya caranya masuk Akmil, oh kurang teh fisiknya kudu halus, kudu jangkung gitu ya. Kemudian pull up misalnya, pull up minimal 12 gitu, dalam berapa menit gitu. Lari harus 7 keliling gitu dalam berapa menit gitu ya. Nah itu kemudian dipelajari, cara-cara tersebut dipelajari gitu. Kalau teman-teman benar-benar ingin menggapai cita-cita gitu. Kemudian itu S ya, baru S gitu ya. Spesifik. Yang kedua itu measurable. Measurable itu terukur gitu. Nah, maksudnya terukur itu gitu ya. Teman-teman menjadi Akmil itu kapan? Gitu ya. Pasti lulus sekolah, lulus SMA, itu pasti gitu ya. Nah, sudah terukur gitu ya. Oh berarti ini kita masuk Akmil atau tes Akmilnya itu tanggal sekian, bulan sekian gitu ya, di tahun sekian, udah tahu gitu ya. Nah, dari sekarang gitu ya, kita bisa mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan prosesnya gitu ya. Oh, tadi kan kita udah tahu nih bagaimana cara untuk menggapai cita-citanya gitu ya. Nah, kita konsistenkan itu gitu ya, perharinya, lari, latihan gitu ya. Karena gak bisa ngedadak gitu ya. Termasuk kan ulangan mungkin gitu nih. Kan besok ya, besok tuh ranking 1 ulangan. Kita itu nggak bisa ngedadak belajar hari ini gitu ya. Itu nggak bisa gitu ya. Karena pengalaman gitu ya. Kalau kita ngedadak gitu ya, besoknya ulangan, wah itu ngeblanknya luar biasa gitu. Apalagi ulangannya itu 2-3 mata pelajaran gitu. Makanya yang akan biasa lakukan dulu gitu ya. Ketika belajar, seminggu sebelum ujian itu akan nggak belajar apa-apa. Jadi main gitu ya. Bahkan dulu itu pernah sampai begadang. Kan menurut sebagian orang itu budak teh naon gitu ya. Apakah nilainya teu sieun gitu leutik gitu ya. Akang gak takut gitu ya. Karena akang sudah membiasakan diri untuk belajar terkait dengan materi yang akan diujiankan gitu ya. Dan di kelas akang gitu ya, sebetulnya akang mah bawa gitu ya. Di kelas akang itu belajarnya sangat luar biasa gitu ya, hektik banget gitu ya. Sampai kemudian ketika lulus itu, kelas akang lah yang kemudian paling banyak masuk ke PTN, perguruan tinggi negeri gitu ya. Itu paling banyak gitu. Hampir kemudian 30 orangan gitu, masuk ke PTN dengan jalur
rapot, bukan jalur ujian. Nah itu kenapa? Gitu. Karena keseharian kita itu kalau misalkan nggak ada guru, kita belajar. Gitu. Belajarnya bukan masing-masing gitu ya. Tapi misalkan gitu ya, contoh, Akang pintar di kimia. Nah Akang itu mengajarkan teman-teman yang lain untuk belajar kimia. Nah itulah kebiasaan di kelas kita, sehingga ujian itu kita nggak pernah belajar gitu. Jadi kalau dikasih kisi-kisi, oh ya udah gitu ya, di apa namanya, sekilas aja lah gitu ya, kira-kira gitu. Nah terukur gitu. Kemudian yang A-nya gitu ya, achievable gitu ya kalau misalnya, itu dapat dicapai gitu ya, dapat dicapai. Contoh gitu ya, Akang menargetkan dalam sebulan ini, besok ya, Akang dapat 1 miliar. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Kenapa? Duit di mana gitu ya? Iya, karena Akang satu, income-nya juga belum segitu gitu ya. Sabulan oke aja tapi kadinya gitu. Ini apalagi 1 hari gitu ya. Itu nggak mungkin banget gitu. Sekarang kita mau masuk dokter gitu ya. Besok tes atau sertifikasi atau apalah gitu ya. Atau akmil gitu, tes besok gitu. Tanpa kemudian kita mempersiapkan apa-apa gitu. Dapat dicapai nggak sih? Kan enggak gitu. Enggak masuk akal gitu. Kita belajar pengen 100 gitu. Besok gitu. Ketika ujian. Masuk akal enggak? Enggak mungkin. Karena sebelumnya kita enggak belajar gitu. Kemudian SMAR, reasonable gitu. Memiliki alasan yang kuat gitu. Ketika kita menentukan sebuah cita-cita, alasan kita itu harus kuat banget gitu ya. Ini kita menjadi akmil teh alasannya naon sih gitu ya. Apakah hanya sekedar gagayaan unggul gitu ya, atau emang punya maksud lain gitu ya, ingin mendamaikan negara Ukraina dengan Rusia misalkan dengan masuk akmil, ya it's okay gitu ya, karena itu reasonable gitu. Gak mungkin masuk akmil gitu ya gara-gara hanya sekedar ingin dipandang doang gitu. Itu bukan alasan yang kuat gitu ya untuk menggapai sebuah cita-cita. Kemudian yang T-nya itu time bound gitu, kalau saya lupa. Itu kita punya waktu yang jelas gitu. Lagi-lagi time manajemennya harus bagus. Per harinya gitu ya, kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang akan menghantarkan kita kepada cita-cita kita gitu ya. Ini salah satu contoh kegiatan tiap hari. Jadi orang-orang sukses itu membuat sebuah apa ya namanya? Mana kursornya? Ini pernah di-share sama ini. Nah, membuat sebuah to-do list. Ini namanya to-do list. Gitu. Ini dalam 1 hari gitu ya, dalam 1 hari gitu ya. Nah, orang-orang sukses di luar sana itu pasti membuat sebuah to-do list gitu. Apa yang akan kemudian kita lakukan untuk mencapai sebuah cita-cita kita. Tentu tadi kata ini yang pakai baju SMA gitu ya, bukan hanya sekedar usaha gitu ya, tapi harus dengan doa. Makanya to-do list-nya juga harus ada doa gitu ya, yang mendekatkan diri kita kepada Sang Pemulus gitu ya, dalam menggapai sebuah cita-cita kita gitu ya. Nah, ini yang hijau ya, kalau kita lihat itu kan semuanya itu terkait dengan hablum minallah gitu ya, agar kemudian kita dekat gitu. Ya, ini dalam sebulan ya. Nah, ini tanggalnya. Nah, ini misalkan udah bersyukur nih hari ini, checklist tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 ya. Nah, ininya akan berubah. Itu. Jadi ada persentase. Nah, kemudian udah apa namanya?
ke Allahnya udah nih gitu ya. Udah punya kegiatan perharinya. Nah kayak ini yang oren itu ya, yang oren itu adalah untuk menggapai cita-cita kita, kegiatan untuk mencapai cita-cita kita gitu. Jadi dokter misalkan, tulis aja di sini gitu ya. Kita mau belajar tentang baca buku, bisa baca buku tentang kedokteran gitu ya. Atau kemudian belajar kimia atau apapun itu gitu, matematika misalkan dan lain hal sebagainya. Belajar aja gitu ya. Ngerti nama kumaha engke gitu. Yang penting kemudian menanamkan kebiasaan kita dalam belajar. Ya. Kemudian yang umumnya nih gitu. Yang umumnya adalah refreshing gitu. Kan tak mungkin kemudian kita itu belajar hayo gitu ya. Enggak refreshing, jenuh otak teh gitu ya. Kita harus refreshing. Nah, ini ke bawahnya kegiatan-kegiatan yang umum lah gitu ya. Umum. Nah, ini ada mingguannya juga gitu. Misal gitu ya, mingguan itu setiap hari Senin gitu ya. Ada kursus matematika, tulis gitu. Tiap minggu hadir dan lain hal sebagainya. Nah, dengan membuat tulisan ini gitu ya, Akang yakin gitu ya, dan ini sudah dibuktikan oleh orang-orang sukses di luar sana gitu ya. Itu hidup kita itu menjadi terarah gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa menggapai cita-cita kita dengan baik gitu. Jadi simpelnya seperti ini gitu ya. Udah. Ada yang tanyain dulu ya? Mau filenya? Barangkali kalau mau nanti akan share. Boleh ya? Oke. Ntar minta aja ke Ustaz Sulaiman ya. Itu. Jadi ini untuk mempermudah gitu ya. Karena isukan mah ujian mahnya semampu kalian lah gitu ya. Tapi nanti gitu ya di ujian selanjutnya, kalau teman-teman ingin mendapatkan ranking 1 gitu ya, coba biasain gitu ya, membuat sebuah to-do list. Sekarang misalnya belajar matematika, besok kemudian belajar fisika dan lain hal sebagainya gitu ya. Ini akan dapat ketika kelas 2 SMA gitu ya, dan alhamdulillah ya lumayan gitu ya, kepake gitu. Gitu Ustaz untuk manajemen diri. Saya kembalikan kepada Ustaz Sulaiman. Udah. Mangga kalau mau tanya jawab, soalnya nggak ada yang nanya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ada yang sudah mulai ngantuk? Coba matanya gini kan? Biar. Baik, tadi disampaikan luar biasa tentang manajemen diri. Ternyata sukses itu butuh proses. Sukses itu butuh diatur, ya, diatur sesuai dengan kemampuan kita, keinginan kita. Kemudian ada skala prioritas mana yang harus dikerjakan dulu. Kalau kemudian kita tidak ingin jadi dokter, jangan belajar buku pertanian. Kalau orang Jawa bilang jangan sekung naik ojek, karena gojek. Kita ada yang mau ditanyakan sama aja mungkin? Cukup? Cukup. Baik. Tunduh Ustaz. Sudah tunduh bisa. Nah, ada kesempatan untuk istirahat yang cukup panjang. Ya kita bangun jam 3:30 ya. Kalau biasa lanjut jam 3 bangun. Kalau yang kurang biasa dibiasakan saja. Karena sukses itu butuh pembiasaan. Ya kan? Kalau jadi silakan ada kesempatan istirahat sampai jam 4:30 malamnya. 3:30 semua sudah harus duduk persiapan sholat subuh. Cukup panjang. Pesan saya karena HP tidak diambil sama saya, jadi tolong diatur. Kalau kemudian tadi sudah disampaikan
manajemen diri. Berarti kita sudah bisa memanage kapan waktunya istirahat, kapan waktunya beraktivitas. Paham maksud saya? Insya Allah besok setelah subuh materi saya terakhir, cowok keren itu adalah yang suka baca, minimal baca perasaan. Wes, minimal baca perasaan. Karena saya punya perasaan yang sama dengan kalian, sama-sama ngantuk, jadi sebentar lagi mau diberhentikan sama saya. Itu minimal jaga perasaan, baca perasaan. Jadi tolong HP-nya tidak saya ambil, tapi dengan catatan tolong diatur waktunya. Jangan sampai besok 3:30 belum ada yang bangun, diguyur air sama saya. Siap ketua kelompok? Siap ya? Baik. Perjanjian. Oh iya, saya lupa satu hal, gitu ya. Tadi kita belajar bagaimana kemudian kita menentukan sebuah cita-cita lewat metode SMART, SMART. Itu bisa di search, ya. Ada gitu ya, gambar atau meme yang menjelaskan hal itu. Nama minta gitu. Besok pagi, gitu ya, teman-teman mengaplikasikan itu. Jadi tadi kan baru cita-cita, terus bagaimana cara mencapai itu. Nah, karena tadi udah mendapatkan ilmu yang smart tadi, kita untuk menuliskan secara spesifikasi, gitu ya, secara spesifik, terukur, dapat dicapai, gitu ya. Kemudian memiliki alasan dan waktunya jelas, gitu ya. Ini masih panjang, waktunya sampai 3:30. Coba ditulis di kertas 1 lembar, nanti dikumpulkan. Boleh? Boleh dong. Boleh. Iya. Nanti dikumpulkan itu ketuanya masing-masing. Itu satu. Baik, itu. Jadi kita ada tugas malam, ada ronda malam, ya. Tim keamanan siap-siap. Wow. Kerjakan tugasnya, kerjakan apa yang tadi menjadi tanggung jawab kita, karena sesungguhnya orang-orang yang bertanggung jawab yang masih sukses. Orang-orang yang memiliki masa depan yang cerah adalah orang-orang yang menyiapkan masa depannya. Silakan bermimpi untuk menyambut impian, karena antara impian dengan mimpi itu beda tipis. Kalau impian membuat kita susah tidur, kalau bermimpi itu bikin kita enak tidur. Nah, itu pesan saya. Oleh karena itu, mulai sekarang siapkan yang terbaik biar besok pagi bisa menyelesaikan acara terakhir kita. Besok ada materi terakhir dari saya, kurang lebih sekitar 4 jam. Kemudian sarapan pagi, dan kita coba. Kenapa ketawa? Baru 4 jam. Itu. Saya udah di sini 5 jam bisa, cuma duduk doang. Baik, itu sekitar simpul dan motivasi buat kita semua. Karena sukses itu berulang-ulang. Dari saya cukup sampai di sini. Silakan kembali ke kelompok masing-masing, bukan ke sekolah masing-masing. Kalau kelompok masing-masing, biar kita semakin akrab. Gimana cara hidup teman kita? Apakah menegur atau tidak? Itu urusan mereka. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.